Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial yang pertama ini kita akan membuat melihat bagaimana cara membuat course atau mata kuliah bagi perkuliahan mahasiswa kita. Oke, pertama kita buka dulu halaman e-learning kita. Silakan buka browsernya dulu. Bebas mau menggunakan browser apa. Di sini saya menggunakan Firefox. Kemudian kita masukkan alamat dari e-learning FTK adalah http e-learning strip FTK, kemudian titik, kemudian UIN Banten, kemudian titik, kemudian AC, kemudian titik, kemudian ID. Oke, ini biar cepat saya copy. Oke, Bapak dan Ibu nanti bisa mengetik langsung di address bar. Oke, setelah di copy seperti ini kita tekan enter. Oke, baik. Nah, ini dia halaman pertama, halaman depan dari tampilan e-learning kita. Oke, untuk membuat course, Bapak dan Ibu, sebelum kita membuat course, ketika course-nya sudah dibuat, maka dia akan muncul di sini. Ya, ini sudah ada yang membuat. Di sini ada CCU ya, Cross Cultural Understanding. Di sini sudah ada yang buat. Jadi kalau sudah buat course-nya nanti akan muncul di sini. Dan course ini akan dibuat berdasarkan tampilan per jurusan. Di sini ada 6 jurusan. Sebagai contoh, di sini misalkan ada jurusan ini mata kuliah saya. Nah, itu ada di jurusan PGMI. Jadi kalau saya klik jurusan PGMI, maka akan muncul jadwal mata kuliah. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ketika diklik mata kuliahnya akan muncul kelasnya apa saja, kemudian jadwal perkuliahannya juga apa saja. Ini sebagai contoh saja. Sehingga nanti mahasiswa ketika ingin namanya ento ya, mengikuti mata kuliah Bapak dan Ibu, tidak salah kelas, karena di sini sudah disebutkan jurusannya apa, ini sudah ada jurusannya dan kelasnya apa. Oke, untuk membuat ini kita harus login dulu sebagai teacher atau sebagai dosen atau sebagai guru. Kayak caranya kita masukkan username dan password Bapak dan Ibu di kolom yang paling atas ini. Kebetulan saya sudah record passwordnya dan username-nya, dan username dan password ini sudah dibagikan di saat rapat kemarin. Oke, kita login dulu. Nah, ini dia halaman pertama tampilan dari si e-learning kita. Kalau kita kembali lagi ke halaman depan, ini ada tombol home, ini akan memunculkan halaman sama seperti yang tadi. Oke. Untuk membuat course atau kursus atau mata kuliah, kita bisa masuk ke menu dashboard sebelah sini. Di atas ini ada menu dashboard. Kemudian ditampilkan ada course kita di sebelah mana. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk membuat sebuah course, kita masuk atau scroll dulu di sebelah kanan kita menu. Itu ada tulisan site administration. Di sebelah sini di administration ada site administration, kemudian kita klik tanda panah. Di sini ada courses, kita klik lagi. Nah, kemudian di sini ada menu manage courses and categories, kita klik. Nah, ketika sudah kita klik, kita akan membuat mata kuliah. Misalkan saya di jurusan PGMI, jadi saya klik dulu kategorinya di sini per jurusan, jangan sampai salah kategori Bapak dan Ibu. Di sini kita klik dulu per jurusan. Di sini jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini sudah ada satu mata kuliah. Nah, kalau kita pengen menambahkan mata kuliah, kita klik dulu create new course. Di sini ada tombol, kita create new course. Nah, sekarang Bapak dan Ibu akan ditampilkan sebuah form atau halaman yang digunakan untuk mengisi data atau detail dari si perkuliahan kita. Nah, untuk contoh di sini, course full name, kita membuat aturan atau penyeragaman penamaan nama mata kuliah sehingga bisa diidentifikasi dengan mudah. Di sini penamaannya adalah dengan format sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah, kemudian spasi, kemudian strip, kemudian spasi lagi, kemudian nama mata kuliah, kemudian kemudian spasi, kemudian strip, kemudian spasi lagi. Kemudian diikuti dengan nama kelas dari yang diampu oleh Bapak dan Ibu. Ini sesuai dengan surat tugas mengajar yang diberikan ke Bapak dan Ibu. Jadi kalau kelasnya hanya kelas A dan B saja, berarti yang di belakangnya tidak usah diberikan. Atau kalau misalkan Bapak dan Ibu hanya mengajar kelas A saja, berarti A seperti ini. Atau kelas B saja, berarti B saja. Atau hanya A dan C saja, A dan C.
Nah, ini untuk memudahkan mahasiswa kita untuk mengidentifikasi mata kuliah ini diampu oleh siapa. Karena mungkin ada beberapa mata kuliah yang di satu angkatan, tapi diampu oleh beberapa orang dosen, dibagi-bagi berdasarkan kelasnya. Oke, untuk kode mata kuliah Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat dari buku kurikulum yang dulu pernah dibagikan melalui email. Sebagai contoh di sini, saya akan membuat mata kuliah, namanya adalah Matematika 1, dengan kode mata kuliahnya A04181136. Bapak dan Ibu bisa melihat mata kuliah ini atau nanti akan kami share ke grup supaya nanti bisa dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Untuk kode mata kuliah ini saya copy. Kemudian saya kembali lagi ke saya kembali ke halaman e-learning. Oke, di sini ada course full name, mata kuliahnya kodenya ini, kemudian spasi, strip. Nah, kemudian beri nama yaitu Matematika 1. Nah, kemudian misalkan saya mengajar di kelas A dan kelas C. Kelas B misalkan. Nah, untuk short name-nya saya berikan nama misalkan Matematika 1. Nah, kemudian ini jurusannya, course kategorinya, course visibility-nya kita pilih show. Di sini dibiarkan saja karena ini akan otomatis Bapak dan Ibu menampilkan kapan perkuliahan ini akan selesai. Jadi kalau misalkan kurang juga nanti bisa kita tambahkan. Nah, yang di bawah ini kita tambahkan di bagian description atau di course summary, ini kita tuliskan jadwal perkuliahan kita. Jadi misalkan karena ini 3 SKS, kita akan menuliskan jadwalnya misalkan hari kelas untuk kelas A itu hari Senin misalkan dari jam 7.30 sampai dengan 10.50. Kemudian untuk kelas B misalkan dari harinya sama misalkan Senin tapi dari jam 10.50 sampai dengan 12.30. Ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, maaf ini 10.00. Ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, nanti tinggal disesuaikan dengan jadwal Bapak dan Ibu. Ini tujuannya adalah agar tadi informasi ini akan muncul di bagian depan cover dan di bagian detail ketika mahasiswa kita membuka mata kuliah ini. Kalau sudah, kita bisa tambahkan course image atau sebuah gambar yang kita gunakan untuk mempercantik tampilan dari si laman course kita. Kalaupun nggak pakai juga nggak apa-apa. Untuk course formatnya kita biarkan seperti ini, weekly format, sectionnya 4 dan seterusnya. Ini sudah dibuat secara default. Nah, kemudian setelah itu kita save and return. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah mempunyai tambahan satu mata kuliah lagi. Di sini terlihat ada Matematika 1 kelas A dan B. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menambahkan satu aktivitas di setiap mata kuliah. Ini wajib, harus, kudu, setiap mata kuliah harus minimal memiliki aktivitas ini. Kita klik dulu nama mata kuliahnya. Ada di sini. Ada di atas, kita klik di atas, ini ada Matematika 1. Sekarang sudah tampil di My Course ini Matematika 1. Nah, akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, untuk menambahkan mata kuliahnya, untuk menambahkan aktivitasnya, ini kan kelasnya kosong. Nanti Bapak dan Ibu bisa tambahkan aktivitas ini pada tutorial berikutnya. Nah, sekarang kita menambahkan satu aktivitas yang wajib dimiliki oleh setiap perkuliahan, yaitu adalah presensi atau kehadiran. Oke, untuk memasukkannya di sini kalau misalkan tampilannya seperti ini, bersih, plain, tidak ada tulisan-tulisan yang kecil-kecil di sebelahnya. Kita geser ke bawah, atau kalau mau di atas ini ada di atas ini ada tombol yang bergerigi ini, kemudian klik turn editing on. Oke, setelah turn editing on, kita akan melihat ada banyak sekali tools atau menu-menu tambahan yang digunakan untuk mengedit. Misalkan nama ini bisa kita edit, kemudian announcement ini berarti adalah pengumuman, ini kita bisa edit. Misalkan kita edit di sini, kita ketikkan misalkan pengumuman. Nah, untuk menyimpannya tinggal tekan tombol enter. Kalau diklik tempat yang lain itu tidak akan disimpan, jadi kita tekan enter, tombol enter, kemudian dia akan berubah menjadi pengumuman. Nah, begitu juga di bawah. Nah, kalau misalkan weeknya sudah habis, kita tinggal tambahkan add week, mau berapa week, mau 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita akan menambahkan presensi atau kehadiran, dan ini cukup dilakukan sekali setiap kali kita membuat course atau perkuliahan. Oke,
sekarang saya kita klik di bagian di bawah pengumuman ini, jangan di tempat yang lain Bapak dan Ibu, di paling atas. Di sini berarti di baris yang paling atas setelah pengumuman atau announcement kalau belum diganti. Di sini ada add an activity or resource. Nah di sini pilih dari tampilan yang disediakan. Dari tampilan yang disiapkan, kita pilih attendance. Oke. Ketika kita memilih attendance, maka ditampilkan adding a new attendance di sini atau kehadiran. Kita beri nama di sini misalkan presensi. Nah, untuk description-nya di sini kita bisa tuliskan silakan mengisi daftar hadir setiap kali Anda mengikuti perkuliahan. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan ada mahasiswa yang lupa mengisi daftar hadir, karena nanti akan di-record secara otomatis kehadiran mahasiswa ketika dia masuk ke course kita, sehingga walaupun mahasiswa lupa. Kecuali kalau misalkan memang mahasiswanya tidak hadir, maka akan ketahuan bahwa dia memang tidak hadir. Oke, selanjutnya di sini ada display description on course page. Kita klik supaya mahasiswa tahu bahwa itu digunakan untuk apa. Kemudian kita klik ke bawah. Di sini untuk kehadiran sebagai contoh tidak ada grade-nya, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengatur sendiri. Oke, sekarang kita save dulu. Nah, maka di bagian atas Bapak dan Ibu ini akan muncul sebuah presensi atau daftar hadir. Ini nanti setelah perkuliahan selesai, Bapak dan Ibu bisa mengambil atau mengambil presensi atau kehadiran dari mahasiswa dengan tanpa perlu membuat absensi secara manual. Oke, baik Bapak dan Ibu, sekian tutorial yang sederhana ini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, adalah menambahkan aktivitas berupa materi perkuliahan, video, kuis, forum, dan juga catatan perkuliahan. Atau tadi seperti yang disebutkan, apakah bisa dengan menggunakan learning management system kita atau e-learning kita melakukan video call? Nanti akan kita bahas di tutorial berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.